Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali bersama Ibu Anggi ya, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran online, lebih baik kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bisa dengar suara Ibu? Halo Bu. Bisa Bu. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, selama pembelajaran online ini tetap dijaga ya kesehatannya, harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendadak ya. Iya Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, apakah kalian sudah belajar kemarin tentang sistem pencernaan manusia? Baik, di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, apakah di sini sudah hadir semua murid Ibu? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada Kiki Fauziah, hadir ya. Bisa mendengar suara saya, Kiki? Ada Ila, Nurlailatul hadir? Ya. Yang terakhir ada Kildalisa Nabila hadir? Hadir. Oh, baik. Murid-murid yang rajin semua ya ini. Baik. Yang pertama yaitu ada sistem pencernaan manusia. Nah, kalian tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu di sini? Ayo. Kiki, adik Ila, adik Gilda, ada yang tahu sistem pencernaan manusia? Oke, nanti, setelah ini Bu jelaskan ya sistem pencernaan manusia itu apa. Nah, sistem pencernaan di sini adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Nah, di sini yaitu proses pencernaan itu dibagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimia. Nah, di sini apakah kalian sudah paham apakah itu sistem pencernaan? Kalau sudah paham, kita lanjut slide selanjutnya ya, yaitu ada pencernaan secara mekanik. Nah, di sini pencernaan makanan secara mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan dibantu oleh gigi lidah. Nah, proses pencernaan secara mekanik ini tidak hanya terjadi di dalam mulut ya anak-anak. Namun, proses pencernaan secara mekanik ini bisa juga dilakukan di dalam lambung manusia, yaitu lambung kita semua ya. Nah, kalau di dalam lambung itu dibantu dengan gerak peristaltik, yaitu di dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Oke, slide selanjutnya. Nah, pencernaan secara kimia. Pencernaan secara kimia ini adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan dibantu yaitu dengan enzim pencernaan. Misalnya, pengubahan protein menjadi asam amino yaitu dilakukan oleh enzim tripsin. Nah, enzim di sini masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Apakah kalian tahu? Nah, nanti tugas kalian harus mencari macam apa saja sih enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh manusia itu. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah materi inti kita yaitu fungsi sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan yaitu memiliki fungsi utama, yaitu tadi apa anak-anak? Mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nutrisi tersebut diantaranya yaitu untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber-sumber energi sehari-hari. Di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya kepada kalian,
nutrisi yang diperlukan tubuh itu contohnya apa ya? Nah, Makanan yang bergizi, Bu. betul sekali. Di situ macam-macam nutrisi kita juga bisa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak. Nah, untuk itu ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai fases. Fases itu adalah proses yang terakhir ya. Seperti BAB itu namanya fases. Oke. Selanjutnya yaitu organ sistem pencernaan. Nah, di sini sudah memasuki yang paling inti ya, harus kita dipahami semua buat anak-anak semua. Organ sistem pencernaan yaitu terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Nah, organ pencernaan yang pertama yaitu kita makan melalui mulut, lalu jalan melalui kerongkongan, kemudian ke lambung kita, kemudian disaring oleh usus kecil, usus besar, rektum. Nah, yang terakhir adalah anus. Nah, kalau kelenjar yaitu ada pencernaan yang terdiri dari ludah atau air liur, pankreas, kantung empedu, dan hati. Sampai sini paham anak-anak untuk organ pencernaannya? Halo, bisa mendengar suara saya? Paham, Bu. Baik. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita simak ya videonya biar kalian semua paham sambil Ibu jelaskan nanti. Nah, ini dia proses pencernaan dalam tubuh manusia. Bisa kita lihat itu makanan yang kita makan dari mulut yaitu menyalur ke dalam tenggorokan. Nah, saluran itu berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Di situ terdapat gerak peristaltik yaitu meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung kita. Nah, itu bisa dilihat ya videonya. Nah, kemudian di dalam lambung, organ pencernaan yang paling elastis. Bentuk seperti kantong. Nah, di situ terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi ya, anak-anak. Nah, itu yang tadi yang Ibu jelaskan, lambung meremas dan mengaduk makanan, itu namanya gerak mekanik. Nah, yang ini pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung, enzim lambung ya. Ada 3 yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, enzim pepsin ini mengubah protein menjadi asam amino. Kalau enzim renin, protein susu berubah menjadi kasein. Nah, yang terakhir ada asam klorida atau HCl yang mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Nah, bisa kita lihat ya itu di dalam lambung kita ada makanannya. Nah, yang kemudian yaitu diproses di usus halus. Usus halus itu yang dikelilingi oleh yang berwarna hijau itu ya. Dengan panjang 6-7 meter. Di situ terdapat juga cairan untuk penyempurnaan pencernaan makanan juga ya anak-anak. Nah, ada 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di sini juga terdapat berbeda juga ya fungsi-fungsinya. Dari usus 12 jari itu juga mempunyai fungsi yaitu mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, pankreas sendiri itu yang berwarna kuning. Di atasnya yang usus besar yang berwarna hijau. Nah, di sini terdapat enzim amilase. Dari enzim amilo menjadi glukosa. Nah, terdapat juga enzim tripsin yang dari pepton berubah menjadi asam amino.
enzim lipase dari lemak menjadi gliserol. Nah, sekarang ada getah empedu. Getah empedu yaitu di situ sudah jelas ya gambarnya di video tadi. Sudah, Bu. Baik. Nah, itu ada usus kosong atau disebut dengan junung mencerna lebih lanjut oleh 2,5 cm. Nah, ini ada yang terakhir, ada usus penyerapan ya. Nah, gunanya ini untuk menyaring-nyaring makanan yang sudah dilumatkan oleh usus 12 jari tadi. Nah, yang terakhir ada usus besar, yaitu menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Bisa kita lihat ya, itu usus besar yang berwarna hijau. Terdapat bakteri E. coli, yaitu membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, ini adalah yang tahap yang akan berakhir, yaitu ada rektum. Setelah rektum ada anus. Nah, rektum di sini adalah tempat penyimpanan fase sementara. Fase sementara itu sebelum kita mengeluarkan kotoran dalam tubuh kita, yaitu biasa kita sebut dengan pup atau BAB. Nah, yang terakhir sendiri yaitu ada anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya fases dari dalam tubuh. Fases ini juga bahasa ilmiahnya ya, dari ilmu pengetahuan, yaitu kayak kotoran manusia. Nah, dari video tersebut nanti kalian juga bisa mempelajari lagi, nanti akan Ibu share di dalam grup WhatsApp atau di e-learning. Kalian juga bisa membuka kembali video tersebut sehingga kalian bisa memahami apa sih sistem pencernaan, apa saja enzim-enzim yang terdapat di sistem pencernaan, apa saja contoh enzimnya, bisa kalian jelaskan. Nah, apa dari video tersebut ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham? Anak-anak bisa tanyakan kepada Ibu ya. Nggak usah malu-malu. Baik, Bu. Ayo, ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Apakah sudah jelas? Semoga kalian paham ya apa yang dijelaskan oleh Ibu. Ya, mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat. Nah, tapi untuk tugasnya kalian nanti bisa membuka video pembelajaran yang tadi Ibu share, yaitu tentang sistem pencernaan manusia ya lebih tepatnya. Nanti kalian bisa mengulang-ulangi video tersebut sehingga kalian akan menjadi paham. Nah, untuk tugas kalian, ini tugas secara berkelompok ya. Nanti kalian harus merangkum apa sih sistem pencernaan. Nah, itu kalian diskusikan dengan teman kelompok ya. Yang kemudian kalian harus memahami pengertian enzim-enzim. Dari enzim yang satu menjadi enzim yang satunya. Nah, itu termasuk enzim apa, di mana, dan bagaimana prosesnya. Dan jangan lupa untuk kalian mendiskusi awal dari mulut sampai yang apakah sudah paham dari bahwa tetap semangat ya mengerjakan tugasnya anak-anak. Baik, Bu. Harus bisa ya. Terima kasih. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar ya.